Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender. Sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini. Karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, goal kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan. Dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. Berapa banyak saudara rindu bertemu dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat saat ini di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Kami rindu Tuhan hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa korban syukur kami kepada Engkau. Membawa pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah. Kami dedikasikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Kami mau cinta. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang perkasa. Kami mau selalu bersyukur sebab Tuhan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk memuji meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Tuhan kita baik? Amin. Dia luar biasa. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihat
Yes. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya,
Haleluya. Sebab dia raja di atas segala raja. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku ya Tuhan. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu begitu indah.
Roh-Mu memulihkan kami Tuhan. Roh Kudus, Kau ajaib. Kau berada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Urapi telinga, hati, bahkan roh kami Tuhan. Sehingga kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan adalah isi hati-Mu, pesan-Mu, dan kebenaran firman-Mu semata. Terima kasih. Roh Kudus, kami izinkan Kau seluas-luasnya bekerja di tempat ini. Beracara, lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu. Shalom. Bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah saudara sekalian, Bapak Ibu. Sebelum saya mau mulai, seperti biasa kan saya suka bercanda dulu supaya santai. Ada tebak-tebakan nih. Yang bisa nebak nanti dapat Blue Fire sirup. Pernah dengar ya kalau seisi surga bersukaria karena apa biasanya? Iya Bu, tapi bukan itu pertanyaannya, apa Bu? Ya pertanyaan itu, maksudnya biasanya apa kan di Alkitab ada bilang kalau satu orang bertobat si surga bersukacita ya. Nah, kalau apa yang Tuhan dan malaikatnya tertawa terbahak-bahak? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ini bercandaan, jok aja. Kita bisa membuat Tuhan dan malaikat tertawa terbahak-bahak ketika kita bilang ke Tuhan, kita punya rencana yang terbaik dan mengalahkan rencana Tuhan. Nah itu Tuhan dan malaikat tertawa terbahak-bahak. Garing ya, sorry. Saat ini kita akan sharing dan belajar developing our focus on God. Kan masih dalam tema developing. Next slide please. Dari kata developing yang berarti berdasarkan kamus dari Cambridge, growing or becoming stronger or more advanced. Bahasa Indonesianya bertumbuh atau menjadi lebih kuat atau menjadi lebih maju atau ahli. Jadi kalau artinya tadi developing our focus on God, terjemahan bebasnya mungkin begini, menumbuhkan atau menguatkan atau kita menjadi lebih ahli dalam memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Oke. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab, dari Petrus yang pertama. Ini mungkin kita pernah belajar bersama-sama. Kita baca dari Matius 14 ayat 24 dan sampai 33. Sudah siap? Kita baca. Terbaca dari belakang? Cukup ya. Matius 14 ayat 24. 1, 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Next slide. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya
engkau anak Allah. Nah, ini ada gambar lokasi kejadian perkara TKP. Kita tahu sebelumnya itu Tuhan Yesus baru saja melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan. Itu kan mereka mau makan malam. Mereka mau makan malam, nggak ada makanan. Jadi sekitar jam 6 makan malam, makan jam 7, jam 8 selesai. Jadi bertolaknya itu mungkin sekitar jam 9. Dan kita tahu Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh pergi ke Genesaret. Ke lokasi berikutnya dari jam 9 dan di ayat sebelumnya tadi kita baca sampai jam 3 itu mereka masih terombang-ambing. Kita tahu semua bahwa murid Tuhan Yesus adalah nelayan-nelayan. Jago perahu, jago laut, ngerti. Tapi karena badai, mereka terombang-ambing selama 6 jam dalam jarak yang harusnya mereka tempuh dalam tidak sampai 2 jam. 1 jam sekian kalau nggak salah. Kalau pakai speedboat mungkin 15-20 menit, tapi zaman dulu anggaplah 1 jam. Jadi di sini kita belajar, walaupun Tuhan Yesus yang menyuruh, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ujian-ujian terjadi dalam hidup kita bukan buat kecelakaan tapi untuk kemajuan iman kita. Makanya kita mengangkat tema ini di developing untuk membentuk iman kita. Dalam hal ini fokus kita. Lalu di sini juga tadi bilang ketika jam 3 lagi ada badai jam 3. Kita tahu jam 3 itu lagi pules-pulesnya, lagi gelap-gelapnya, setuju ya? Jam 3 itu lagi rawan-rawan yang biasa maling beraksi jam 3. Benar ya? Hah? Bercanda. Enggak. Edi enggak. Edi enggak pernah jadi pencuri hati mungkin ya Edi ya. Siap. Mantap. Jadi jam 3 itu lagi malam-malamnya. Jadi di hal ini bicara ketika badai menerpa jam 3 lagi gelap-gelapnya Tuhan Yesus datang. Bicara badai lagi segitu dahsyatnya ketika dalam gelap-gelapnya apa? Dalam masa yang terkelam. Ini nelayan ya, yang jago laut nih, yang jago perahu. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa padahal ini keahlian mereka. Mereka nyerah, Tuhan Yesus datang. Ini berbicara bahwa dalam masa yang tersulit kita sekalipun, yang sudah kita melakukan yang terbaik, tetap Tuhan Yesus tuh kita harus memfokuskan kita kepada kedatangan Tuhan, campur tangan Tuhan dan mukjizat Tuhan gitu. Dan kerennya Tuhan di sini dibilangnya apa? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ada badai besar. Tuhan Yesus jalan di atas air. Kalau menurut saya ini perlambang bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas masalah yang kita hadapi. Apa sih masalah kita yang sedang kita hadapi? Badai apa sih yang sedang kita hadapi? Tuhan Yesus jalannya dengan santai loh. Tuhan Yesus bawa payung, enggak, jas hujan enggak, santai dia. Badai boleh di sebelah sana, ketika dia jalan, perlambang itu yang kita harus ingat. Yang harus kita ingat. Tuhan Yesus berjalan di atas segala masalah kita. Tuhan Yesus tetap Tuhan kita. Lalu yang kerennya kalau saya bilang, ini rada kurang ajar sih. Murid-muridnya lu baru tadi kan, baru sekitar 6 jam, 8, 7 jam yang lalu mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan. Lalu jadi 12 bakul penuh. Yang kalau jualan roti bisa banyak dapat cuan, untung banyak buat bisa makan bubur ya, di alun-alun ya tante ya. By the way hari Senin kalau nggak salah ya saya dibayarin, Selasa deng, dibayarin tante Swinyo makan bubur. Jadi kalau mau makan bubur siang pagi-pagi nongkrong di sana nungguin tante Swinyo lewat. Thank you tante. Lalu dibilang hantu. Saya bilang sih keterlaluan itu. Ini murid Tuhan Yesus loh. Baru mengadakan mukjizat besar loh. 6-8 jam yang lalu. Kok ngelihat di tengah-tengah badai, ngelihat ada orang jalan, kok dia nggak mengenali Tuhannya gitu.
Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita ada masalah yang Tuhan kadang izinkan itu terjadi buat melatih otot iman kita. Jangan, ketika ada mukjizat jangan takut. Makin besar badainya, makin besar mukjizatnya. Makin besar hujannya, pelanginya makin indah. Makin besar perangnya, makin besar kemenangannya. Mungkin kita nggak sanggup, tapi Tuhan Yesus datang di jam yang tergelap, jam yang paling petang, masa kekelaman dia datang. Lalu ada kelanjutannya, kita belajar dari Petrus. Ketika Tuhan Yesus datang, teman-temannya pada takut, Petrus yang paling tanggap. Bilang apa dia? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Satu kata, come, datanglah. Terus dia turun, nekat, dia jalan. Dia jalan, mendapati Yesus, lalu dirasanya tiupan angin. Takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bentar. Petrus itu nelayan kan? Saya bilang gak ada logikanya nih, dirasanya. Bentar, dirasanya tiupan angin. Sebentar, kalau gak ada tiupan angin, emang dia bisa jalan di atas air? Bisa gak? Kalau gak ada ombak, bisa jalan di atas air gak? Tetap gak bisa. Dia bisa berjalan di atas air karena apa? Karena Tuhan. Kita bisa melewati segala tantangan, hal-hal, kita bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang mukjizat-mukjizat yang kita bisa lakukan karena apa sih? Karena kita, karena kepintaran kita, karena koneksi kita, karena ini dan itu, bukan. Karena Tuhan. Nelayan, kok dia tahu kok. Sebelum kenal Tuhan Yesus juga dia tahu kok. Nggak ada, lagi tenang pun saya nggak bisa berjalan di atas air. Kenapa ini? Dia melihat kiri kanan tuh. Fokusnya hilang. Ini nih kita belajar dari sini. Lalu dia akan tenggelam, tapi puji Tuhan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Di Yohanes 6:21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi setelah 6 jam mereka bergumul, badai bergelora, Petrus sempat ngerasain kerennya berjalan di atas air, kejebur. Tapi ketika dia ditolong Tuhan Yesus naik ke perahu, seketika itu perahu itu tiba. Ada beberapa penulis, beberapa kitab, mereka ini berdasarkan karakter pendidikan yang berbeda-beda, mereka menulisnya beda-beda. Tapi di Yohanes ini dia cukup detail bahwa seketika itu tiba. Ingat Tuhan kita, Tuhan akan God of space of and time. Tuhan dari ruang dan waktu. Mungkin kita sebelum zaman COVID ini kita belum terbayang. Saya juga gak kebayang sih bisa meeting dengan orang yang di Amerika, yang di Argentina. Dengan enaknya dulu kan mau ketemu mereka susah. Sekarang tapi ini baru sedikit aja. Jadi ketika Tuhan ikut campur tangan, seketika sekonyong-konyong itu bisa. Yang gak mustahil bisa ada. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Next. Jadi pesan dari Petrus apa? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ujian diizinkan Tuhan untuk melatih kita. Di masa tergerap, cari dan nantikan Tuhan campur tangan. Ya, Tuhan Yesus berkuasa atas badai kehidupan. Lalu keempat yang penting, fokus kepada Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Terima kasih. Lalu kita belajar dari Daud. Ini agak panjang, kita nggak usah baca semua ya, tapi saya baca cepat aja ya. 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Ini ceritanya Raja Saul itu lagi down. Lagi down karena diledek-ledekin sama si Filistin. Orang Goliat ini di satu lembah, dikata-katain jadi dia stres. Bahkan sudah melemparkan sayembara, siapa yang bisa menang akan dapat
anaknya, dibebasin pajaknya dan dapat hartanya. Lalu 32, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri dan menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Next slide. Lalu kita loncat ke 1 Samuel 17:49. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang bawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaahnya tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Maka orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, dan segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya semua batu dalamnya, diumbannya, lalu kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, dan terjumuslah ia ke dalam dengan mukanya ke tanah. Kita lihat tingginya Goliat ini 2,8 sampai sekitar 3,2 meter. Karena tadi belum ada yang nebak ya, ada sedikit bercandaan ini. Goliat itu punya 4 saudara, jadi mereka satu keluarga 5. Itu kenapa alasannya Daud itu mengambil 5 batu, karena masing-masing dia mempersiapkan ketika kalau 4 saudara yang maju, sisanya maju, dia punya batu buat menghajar. Yang pertama itu kakaknya namanya Goliat. Goliat. Siapa yang tahu nama sisanya? Yang pertama Goliat, yang kedua Golirik, yang ketiga Gointip, yang keempat Goinceng, yang kelima Gomerem. Ya, Edi ketawanya terakhir telah. Ada delay sekitar 3 detik. Haleluya. Kita belajar di sini bahwa di sebelum-sebelumnya ini kakak-kakaknya Daud, orang terdekatnya itu memfitnah dia. Bilang, kamu ngapain kesini? Kamu lihat jahat ya? Kamu mau lihat pertempuran ya? Kamu ninggalin tugas kamu ya? Padahal disuruh sama ayahnya Isai untuk mengantar makanan. Jadi dia difitnah. Oleh orang terdekatnya dia difitnah. Oleh Raja Saul, orang yang paling yang dihormati oleh Daud, dia diremehkan.
Yang keren itu ketika diremehkan oleh Raja Saul, dia teringat akan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan telah meluputkan saya dari cakar beruang, dari cakar kucing, bukannya, dari cakar singa. Hal-hal ini kita perlu belajar dari Daud, bahwa kita harus menghitung berkat-berkat kita. Kita harus ingat tangan Tuhan sudah melakukan apa buat kita. Ada mukjizat-mukjizat, mungkin gak sebesar yang kita harapkan saat ini, tapi ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ada hal-hal yang Tuhan sudah luputkan kita dari bahaya. Kita ingat itu. Itu salah satu yang membuat si Daud pede. Sehingga berani berdebat kepada seorang raja Saul waktu itu. Lalu yang itu juga, ingat yang Daud ambil 5 batu licin dari aliran sungai. Itu perlambang, kalau menurut saya itu perlambang ada ayat-ayat yang jadi rema dalam hidup kita. Batu licin itu kan batu yang kena aliran air terus menerus. Ayat yang kita renungkan siang dan malam yang menjadi ayat favorit, ayat yang menguatkan kita, itu menjadi batu umban kita. Yang kita harus persiapkan, yang kita harus ada di kantong minimal 5 ayat. Sehingga kita menghadapi raksasa-raksasa kita punya modal. Kenapa 5? 5 bicara tentang anugerah Tuhan. Ketika Pak Herman memberkati orang, tangannya 5 ya. Enggak memberkati orang, tangannya 2. Enggak ada kan, 5 kan. Oke. Ketika kita mau salaman juga, bukannya, itu sweet namanya itu. Lalu kerennya juga si Daud ini berlari kebanyakan orang berlari dari, dia berlari ke. Kenapa? Ya itu tadi dia ingat akan penyertaan Tuhan. Dia percaya sama Tuhannya. Dia punya hubungan yang intim sama Tuhannya. Dan dia fokus kepada Tuhannya. Dia gak fokus sama masalahnya. Pasukan Israel yang terlatih itu takut. Kenapa? Karena mereka fokus terhadap raksasa itu. Mereka fokus terhadap Goliat itu. Daud enggak. Daud punya pengalaman yang intim dengan Tuhan. Daud maju, lari ke. Lalu yang kerennya juga Goliat berkata-kata, menyumpah serapah. Kata-kata sumpah serapah. Kalau saya bilang Goliat sudah mati, sudah kalah ketika Daud membalas dengan kata-kata nubuatan. Dia sudah mati di situ. Rohnya sudah kalah. Ketika dia ngata-ngatain bangsa Israel, bersumpah serapah, dibalas sama Daud dengan kata-kata nubuatan yang luar biasa. Kata-kata profetik. Dan kita ingat, lidah kita berkuasa. Kita belajar apa yang keluar dari lidah kita itu kata-kata berkat, kata-kata firman, kata-kata nubuatan. Sehingga sebelum kita perang kita udah menang. Sebelum kita melawan Goliat-Goliat yang ada di jalan destiny kita, mereka sudah kalah. Dan tentunya fokus on God, not Goliath. Ketika kita fokus kepada Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, badai separah apapun dapat tenang dalam sekejap oleh Tuhan Yesus. Kedua, raksasa di depan kita tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang ada di samping kita. Jauh lebih besar. Apalagi raksasanya cuma masih bernafas. Apalagi raksasanya sama-sama makan nasi. Ya beda lah, mereka mungkin kita makan nasi pecel, mereka makan nasi goreng, tapi sama-sama makan nasi. Jangan takut. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan di sisi kita, siapa lawan kita? Bukan karena kita, karena Tuhan kita, amin.
Lalu juga count our blessing. Hitung berkat-berkat yang sudah kita terima. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Tetap ingat akan penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Setiap hari yang kita jalani bukan menggerutu, bukan ketakutan. Tapi ketika kita maju, Tuhan sudah melakukan hal-hal ini kok kepada saya. Dan pasti Tuhan akan membawa hal-hal yang lebih besar lagi. Kita nggak lari. Kita nggak lari mundur, kita lari maju. Kita menyongsong kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Haleluya. Kita menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak badai yang menerpa kita. Situasi, keadaan yang nggak menentu. Ada raksasa-raksasa yang bikin kita terganggu. Raksasa itu akan kalah sama orang yang bukan orang yang kita andalkan. Tapi oleh orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang tahu Tuhannya siapa. Ketika banyak orang takut sama dia, orang yang tidak terhitung itu bisa melawan dia dan menang dengan luar biasa. Ayo kita fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup memimpin kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus dengan kerennya ya berjalan di atas badai. Ketika badai dia jalan dengan santainya. Perlambang apa sekali lagi saya ingatkan? Tuhan Yesus itu raja di atas segala masalah kita. Sakit penyakit, masalah keluarga, ketakutan mungkin masa lalu, masa sekarang, ketakutan masa depan. God is our King. Dan Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Saya rindu kita boleh tutup mata, nikmati lagu ini. Kita nikmati. Nyanyikan lagu ini sebagai nyanyian iman kita. Buat Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Saat badai bergelora, haleluya. Saat badai bergelora, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan atas badai. Bapa kau raja atas semesta. Mari saudara kita sejenak renungkan firman Tuhan. Berapa banyak mungkin saudara hadapi begitu banyak badai hari ini. Ingat bahwa ketika Petrus dan murid-murid lainnya menghadapi badai, mereka bisa berjalan di atas air oleh karena penyertaan Tuhan. Demikian juga ketika Daud menghadapi Goliat, musuh yang mungkin tidak bisa dikalahkan. Namun ketika ada penyertaan Tuhan, apapun musuh yang ada di depanmu, bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, berkati hamba firman-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi penyambung isi hati Tuhan. Agar kami teguh berdiri di tengah badai. Kami tahu badai yang kami hadapi saat ini bukan sesuatu yang mudah.
Namun kami dikuatkan hari ini bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kami. Tuhan yang dahsyat ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat GBI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan yang telah melayani firman ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Mari Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Kami percaya Kau akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memberi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Yuk kita bangkit berdiri dulu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan Amen. arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Amen. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala usaha bisnis dan pekerjaan, dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.